Ini bangun Bandar Bakau bersama pemerintah. Jangan dibiarkan saya membangun sendiri. Selamat siang kawan-kawan. Hari ini kita berada di Bandar Bakau. Hari ini kita akan lihat macam mana pengembangan Bandar Bakau sendiri. Bandar Bakau di Kota Dumai ini menjadi salah satu objek wisata bagi masyarakat Dumai dan sekitar. Oke, mari kita lihat. Di Kota Dumai, hari ini kita lagi bersama dengan pengelola Bandar Bakau, Datuk Darwis. Ini kita akan meminta penjelasan dari Datuk Darwis sendiri macam mana pengembangan Bandar Bakau, dan Bandar Bakau ini sekarang dah berapa luas, apa ancaman dia ke depan. Mungkin Datuk bisa jelaskan Datuk secara singkat macam mana pengembangan dan berapa luas Bandar Bakau ini, Datuk. Baik, Bandar Bakau pada inti dasarnya untuk dijadikan Green Belt itu 2,5 hektar. Itu perjanjian tahun tak sedap lah, tahun 2000 itu sewaktu masalah pembangunan dermaga C yang menghabiskan delta Muara Sungai Dumai. Perjanjian itu rencananya akan melahirkan satu tugu bakau. Tapi sampai saat ini yang bersangkutan yang memiliki lahan BUMN tidak bisa memenuhi apa yang tergores dalam perjanjian. Oleh inisiatif kelompok pecinta alam bahari mengklaim semua wilayah di dalam pesisir Bandar Bakau itu merupakan wilayah konservasi lestari yang kami klaim saat ini berdasarkan ukuran kehutanan terakhir, yaitu 12 hektar dari garis surut pantai sampai batas tembok Berlin, tembok biru yang di arah selatan. Lalu secara legalitas cuma tinggal sosialisasi pemerintah bahwa kawasan ini sudah di-SK-kan oleh Menteri Kehutanan Republik Indonesia tahun 2016. SK 903 tentang penetapan pelepasan hutan di wilayah Riau. Dan Bandar Bakau termasuk wilayah hutan yang dipertahankan dengan status hutan produksi terbatas 2018-2038. Lalu Perda nomor 10 Provinsi Riau tentang RT/RW Riau di Dumai. Muara Sungai Dumai merupakan kawasan Green Belt. Jadi sudah sudah tak ada masalah, tinggal didukung lagi di dalam RT/RW Dumai. Ini kawasan destinasi wisata kah? Saat ini Dumai cuma punya Teluk Makmur. Ya. Di dalam RT/RW destinasi itu cuma Teluk Makmur. Artinya Bandar Bakau ini tak masuk dalam destinasi. Belum oleh untuk Dumai ya. Untuk Dumai. Karena destinasi Bandar Bakau itu adalah turunan dari pemambatan konservasi yang berjalan mulus di Bandar Bakau selama 20 tahun ini. Kita dah usulkan untuk dimasukkan. Itu tinggal kerja eksekutif Kota Dumai. Kalau itu sudah diperdakan, sekarang provinsi sudah memperdakan. Dumai tinggal memberi register nomor. Nomor berapa ini? Bahwa kita sudah punya Roro, Bandar Sri Junjungan, kita sudah punya Bandar Bakau. Tinggal bahwa ini sepakat enggak kita jadikan destinasi. Kalau ada kepentingan di balik ini, itu tidak mungkin, urusannya jauh lagi ke menteri lagi. Itu
itu sia-sia. Jadi macam mana langkah selanjutnya pemerintah? Bangun ini, bangun Bandar Bakau bersama pemerintah. Jangan dibiarkan saya membangun sendiri. Kalau saya membangun sendiri, kasihanlah, mana cari duitnya. Jadi selama ini kita bangun sendiri tak ada tanpa bantuan pemerintah. Boleh dikatakan begitu? Mencari, meminta, kemana sana sendiri. Itu pun kita meminta dengan cara CSR. Artinya inisiatif kita cari Inisiatif CSR dari itu tadi. perusahaan-perusahaan dengan cara menjual bibit. Dengan cara menjual bibit, dengan cara ada pungutan tiketing dari pintu masuk. Lalu kalau ini dibiarkan seperti ini suasananya oleh pemerintah maupun legislatif, saya yakin 10 tahun akan datang, Dumai, Bandar Bakau ini tak ada lagi. Kenapa tidak ada lagi? Abrasinya sangat laju saat ini. Mengapa abrasi sangat laju di sini? Karena daerah Roro, arah ke baratnya kota Dumai, pesisir Dumai, dan arah timur di kawasan Pelindo itu sudah berturap. Tinggal tengah-tengah Bandar Bakau. Bandar Bakau antaman laut ke Bandar Bakau semua jadi tak? ya, secara fisika antaman gelombang menumpu di Bandar Bakau. Jadi 10 tahun ini dibiar, ini akan hancur Bandar Bakau itu tadi. Dan ini sangat, kalau sudut pandang saya, sengaja dibiar, biarnya habis itu tadi. Jadi 2018 atau 2028 masih bisa dibangun. RT RW Riau itu sampai 2038. Lalu RT RW Riau 2038, 2058 selanjutnya itu nanti itu sudah lanjutan perjuangan Bandar Bakau oleh aktivis-aktivis maupun pemerintah yang ada. Sekarang kita setuju enggak Bandar Bakau ini kita lestari dan jadikan kawasan destinasi? Kalau setuju, jangan malu-malu. Prediksi kita untuk abrasi tadi, Datuk, berapa per tahun, Datuk, abrasi tadi? Sehingga kita bisa prediksi 10 tahun Ya. bakal habis Bandar Bakau. 5-6 tahun belakangan ini dalam hitungan amatan kami itu abrasi cuma terjadi 2 meter per tahun. Tetapi 4 tahun kebelakangan ini itu abrasi sudah mencapai 10 sampai 12 meter dihitung dari tegakan mangrove. Kami dulu menanam bakau itu dengan jarak 2 meter dari garis pantai. Ya. Sekarang sekali tumbang dalam satu musim angin itu 6 batang. 6 batang yang rebah ke laut. Itu udah bisa dihitung 12 meter. Kasarnya kalau dihitung pakai meter betul mungkin mau jejak 18-20 meter. Itu kami menghitung dari tumbang bakau yang tumbang. Bakau yang tumbang. Satu kali musim angin itu 6 batang yang rebah. Padahal untuk besarkan bakau itu cukup. Wah, cukup banyak tahunnya. Jadi solusi yang kami lakukan sekarang adalah membuat tanaman mangrove di Bandar Bakau itu rapat. Maka itu kami siapkan 60.000 bibit mangrove untuk ditanam bersama, mengajak masyarakat, mengajak komponen pendidikan, mengajak komunitas, mengajak pemerintah, mengajak instansi, perusahaan semua untuk bersama-sama mengatasi ini tadi. Lalu yang paling penting teknik di PUPR. PUPR yang mau menurapkan Sungai Dumai itu harus dipikirkan keluaran lengkungan turap di Muara. Kalau tidak dipikirkan ini, sungai ini jelek itu tadi. Iya, betul. Jadi PUPR mohon dipikirkan juga macam mana bentuk Sungai Dumai itu muaranya lebih indah. Karena muaranya ini sedang abrasi keras, deras. Barat bibir seperti Sungai Sumbing, seperti bibir Sumbing Sungai Dumai ini. Sebelahnya turap, sebelahnya tidak. Tapi Datuk, yang kita harapkan memang Bandar Bakau ini jadi destinasi wisata dulu, sehingga nanti pengelolaan dia bisa lebih maksimal oleh pemerintah, dibantu pemerintah ya Datuk sendiri. Ya, secara tujuan awal kami adalah melestarikan dan itu sudah kami anggap berhasil. Adanya beberapa pengakuan penghargaan dari negara. Ya. Contohnya Adi Bakti Minabahari, Kadek Konservasi Terbaik, Komunitas Penyelamat Pesisir Kota Dumai, Setia Lestari Bumi, itu penghargaan dari negara. Yang kelompok ini terima. Lalu yang lebih berhasil lagi adalah di sini tempat para peneliti luar negeri dan para universitas di Indonesia dan dominasi Universitas Riau dan
Win Suska, yang melakukan penelitian di sini, khususnya ilmu kelautan, pariwisata, bahkan ada ilmu pemerintahan. Lalu ini perlu ada pemantauan yang ketiga, yaitu destinasi wisata. Destinasi wisata ini ekonomi baru untuk wilayah Dumai, dan ini butuh pembinaan yang serius dari pemerintah. Karena kita bukan jual mempelam wisata kita nih. Kalau jual mempelam, kait, letakkan dekat keranjang, jual tepi jalan, laku. Ini wisata harus profesional. Karena apa? Karena Riau itu sendiri dengan kehabisan sumber daya alamnya, Riau itu sendiri sudah berpikiran ekonomi wisata menjadi unggulan ke depannya dibanding sumber daya alam minyak yang makin menipis. Mengapa kita Dumai tidak siap? Apalagi jika dibandingkan dengan daerah lain 12 kabupaten, Dumai sendirilah yang memiliki bandar bakau yang besar seperti ini, Datuk. Ya, Dumai yang memiliki seperti ini, dan saya sudah jelajah wilayah Indonesia, 3 daerah yang seperti ini. Satu Bali, di Kabupaten Badung, wilayah pusat informasi mangrove-nya di tengah kota. Yang kedua Tarakan di Kalimantan. Yang ketiga ini Sumatera di kota Dumai, yang hutannya di tengah-tengah kota. Hutan mangrove-nya maksud saya. Bahkan hutan tropisnya juga di tengah kota. Artinya kalau kita nilai seperti ini, Datuk, kita dihargai pemerintah pusat, kita dihargai pemerintah daerah, provinsi, ya. Tapi kita tak dipandang oleh pemerintah daerah kita sendiri, kota Dumai sendiri. Boleh kita simpulkan seperti itu, Datuk? Kita kan dah dapat penghargaan dari pusat, ada penelitian bahkan dari internasional, tapi di kota Dumai sendiri kalau kita saya tak dianggap, tak dipandang. Kalau dianggap. Cuma kalau saya menilai kelembenan, lambat. Kelembenan inilah membuat bandar bakau ini seperti bandar bakau jadi kebanggaan orang luar ya. Kenapa orang luar bangga? Orang Bagan Batu, orang Duri sangat menyukai bandar bakau itu. Bahkan orang dari Sumatera Utara yang daerah Kota Pinang sana, Bagan Batu itu, Bagan Batu daerah Rohil sana, bahkan menjadi inspirasi bagi daerah lain, para pemuda. Contoh pemuda Pak Neng di Sejangat, kemudian pemuda Rohil dekat kantor Bupati, yang juga sedang mengembangkan mangrove di Bengkalis. Belajarnya di sini, di Sungai Apit juga belajar mereka pemudanya di sini. Macam mana mengembang Pak Darwis, mengembang bandar bakau ini tadi. Anda harus jual bakaunya, tapi bukan cara menjual teki. Tapi sajikanlah suasana hutannya, baru bisa. Tapi kalau Anda, ini Dumai atau Riau ini sudah menjadi anugerah atau sudah takdirnya, alamnya memang beda dengan daerah lain. Tapi bukan berarti alam Riau tidak bisa dijual, khususnya Riau daratan itu tadi. Bisa dijual. Salah satu contohnya Dumai. Dumai ini kalau tengok pantainya kan, kalau kita ikut pantai pasir, 1 kilo pun tak ada yang berpasir. Usahakan beratus kilo lagi, 1 kilo pun tak ada pantai Dumai yang berpasir. Tapi pantai lumpur apakah tidak bisa diangkat jadi wisata? Bisa. Walaupun pantai itu berlumpur, macam mana mengemasnya? Inilah butuh profesional dan jangan lembin, gitu kan.